Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dida Rahmadanik selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar administrasi publik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proses politik Indonesia yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Ronaldo Laput, yang kedua saya sendiri Maidika Innocent Setiabudi, yang ketiga Diah Ayu, yang keempat Dimantoko Mahendra, yang kelima Antoni Fazan Arfa. Sejarah sistem politik di Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu masa prakolonial. Masa prakolonial yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua masa kolonial yaitu masa penjajahan, yang dimana dimulai pada abad ke-16. Yang ketiga demokrasi liberal yaitu pada masa parlementer yang pada tahun 1958 sampai 1959. Yang keempat ada demokrasi terpimpin yaitu tahun 59 sampai 65. Masa ini dikenal sebagai orde lama. Yang kelima yaitu demokrasi Pancasila, dan yang terakhir yaitu reformasi. Reformasi yaitu merupakan sebuah demokrasi yang membawa sebuah perubahan. Indonesia Demokrasi akan dibacakan oleh Ronaldo. Silakan. Indonesia Demokrasi, negara kita menerapkan sistem yaitu demokrasi Pancasila, yang dimana sistem itu sebagai satu kesatuan di dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari bawah dan seluruhnya dikendalikan oleh rakyat atau biasa disebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, walaupun tidak seluruh rakyat ikut memerintah. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Arfa. dalam dunia politik, Indonesia yang didasarkan pada demokrasi dapat diartikan bahwa seluruh kekuasaan ada di tangan rakyat dan pejabat yang memerintah tidak bisa sewenang-wenang membuat aturan atau keputusan sendiri. Tetapi pada nyatanya, demokrasi di Indonesia saat ini banyak yang salah mengartikan atau tidak sesuai dengan UUD serta Pancasila, dikarenakan contohnya yaitu masih banyaknya sogokan ke rakyat agar pada saat pemilu, calon tersebut dipilih serta pejabat tersebut sewenang-wenang membuat kebijakan tanpa musyawarah terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Pemilu di Indonesia. Pemilu di sejumlah negara berkembang selalu disertai dengan sejumlah kecemasan akan munculnya kecurangan maupun kekerasan. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ada masa di mana negeri ini menghadapi pemilu dengan kecemasan menghadapi kekerasan, terutama ketika pemegang monopoli kekerasan, dalam hal ini polisi dan militer di Indonesia, sempat mengalami desakralisasi dan delegitimasi. Sesaat setelah reformasi berjalan, aparatus koersif tersebut diharapkan dapat mengendalikan keadaan jika terjadi kerusuhan. Selanjutnya dilanjutkan oleh dia. Di Indonesia sendiri, pilkada merupakan pilihan sendiri tanpa adanya paksaan sekalipun, karena masyarakatlah yang akan memilih siapa kepala daerahnya di masa yang mendatang untuk kemajuan daerah tersebut. Namun, di saat pilkada sudah dinilai bebas tanpa paksaan, ada saja oknum yang memperkeruh pesta rakyat ini, salah satunya dengan cara politik uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dika. Legitimasi juga ada kaitannya dengan proses pemilu dalam negara kita yaitu Indonesia. Legitimasi sendiri adalah sikap masyarakat yang berkaitan dengan kewenangannya. Maksudnya ialah masyarakat menerima dan mengakui hak moral yang dimiliki pemimpin untuk melaksanakan keputusannya, yang berarti bisa dikatakan bahwa kewenangan itu bisa diterima atau berlegitimasi dan masyarakat berlegitimasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Artinya berarti yaitu masyarakat bisa menerima dan mengakui hak moral yang dimiliki pemimpin untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan politik. Sekian dari kelompok kami. Kami berharap bahwa ada kritik dan saran dari penonton sekalian demi tercapainya materi yang berkualitas dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.